setujui korban Yosua Huta Barat turun dari mobil dan membuka pagar rumah. Setelah itu Putri Chandrawati turun serta diikuti terdakwa masuk ke dalam rumah melalui garasi menuju pintu dapur yang sudah dibuka terdakwa sebelumnya menuju kamar utama di lantai 1. Jadi terdakwa langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 serta menutup pintu lantai 2 balkon. Saksi Richard Eliezer sendiri naik ke lantai 2 masuk kamar ajudan berdoa mengingat apa yang dilakukannya sungguh berat. Saksi Ricky Rijal tidak masuk ke dalam rumah dinas Duren 3 tetapi tetap berdiri di garasi, sedangkan korban Yosua Huta Barat berdiri di taman halaman rumah dinas Duren 3. Menimbang bahwa beberapa kemudian tepatnya pukul 17.10 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 hitam, Ferdy Sambo, Adjan Romer dan saksi Prajogo Wikaton sebagai supir dengan dikawal oleh saksi Farhan Sabila, pengawal motor saksi Ferdy Sambo sampai di pertigaan jalan Duren 3. Terdengar suara Ferdy Sambo yang memegang HP, halo, serta bertanya kepada Adjan Romer dan saksi Prajogo, ada apa dengan ibu? Berhenti. Berhubung dengan itu, Prajogo menghentikan mobil. Selanjutnya Adjan Romer turun lebih dulu, kemudian mobil berjalan maju melewati pintu pagar sampai rumah dinas Duren 3. Setelah itu Ferdy Sambo menyuruh Prajogo Itara menghentikan mobil. Setelah melewati depan rumah dinas Duren 3, telah berhenti, Ferdy Sambo bergegas turun dari mobil di mana senjata api banyak terjatuh. Melihat kejadian itu, Adjan Romer berinisiatif hendak mengambil, akan tetapi dicegah oleh Ferdy Sambo dengan mengatakan, biar saya saja yang mengambil. Senjata api kemudian diambil oleh Ferdy Sambo, dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut Adjan Romer adalah jenis HS. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan telah saksi Ferdy Sambo masuk ke rumah dan bertemu terdakwa di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, "Wat, Ricky mana dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan Richard Eliezer mendengar suara saksi Ferdy Sambo turun ke lantai 1 menemui Ferdy Sambo dan berdiri di samping kanan Ferdy Sambo. Lalu Ferdy Sambo mengatakan kepada Richard Eliezer, "Kau akan senjatamu." Setelah itu Richard Eliezer mengeluarkan senjata dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Menimbang bahwa atas perintah Ferdy Sambo, terdakwa keluar melalui pintu dapur menuju garasi, menghampiri Ricky Rijal yang berdiri dekat garasi dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Joshua." Mendengar perkataan tersebut, Ricky Rijal menghampiri korban Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil oleh Ferdy Sambo. Kemudian atas penyampaian Ricky Rijal, korban Yosua Huta Barat berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan di situ yang diikuti oleh Ricky Rijal maupun terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan transaksi Richard Eliezer sampai ruang tengah dekat meja makan, Ferdy Sambo langsung dengan leher bagian belakang korban Yosua Huta Barat mendorong ke depan sehingga posisinya telah berada di depan tangga berhadapan dengan Ferdy Sambo. Untuk posisi saksi Eliezer berada di samping kanan Ferdy Sambo, terdakwa berada di belakang Ferdy Sambo, sedangkan Ricky Rijal di belakang saksi Richard Eliezer. Kemudian Ferdy Sambo langsung mengatakan kepada korban Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Korban Yosua Huta Barat mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dada, sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya Ferdy Sambo berteriak dengan suara keras kepada Richard Eliezer dengan mengatakan, "Woi, tembak, kau tembak cepat kau tembak." Mendengar teriakan dari Ferdy Sambo tersebut, Richard Eliezer langsung mengarahkan senjata api Glock 17 ke tubuh korban Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sehingga korban Yosua Huta Barat terjatuh terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan yang dilakukan oleh Richard Eliezer tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada kiri, dada sisi kanan, masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri. Menimbang bahwa senjata Ferdy Sambo maju ke depan ke arah korban Yosua Huta Barat dan menembak menggunakan senjata api jenis Glock ke arah korban.
Joshua Huta Barat yang sudah jatuh tertelungkup bersimbah darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Tembakan mana yang dilakukan tepat menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Joshua Huta Barat, tembus melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah mata kanan. Yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Menimbang bahwa kedua tembakan yang dilakukan oleh Richard Eliezer dan Ferdi Sambo di daerah yang fatal itulah yang menyebabkan korban Nofriansah Joshua Huta Barat meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor R/082-SK/H/7/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karau SPM dan Dr. Asri M. Pralebda SPM, dokter spesialis forensik dan mediko-legal pada Rumah Sakit Bangkara tingkat 1 Pusdokep Polri yang telah menyimpulkan bahwa sebab matinya korban Joshua Huta Barat adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang menembus paru, kekerasan senjata api pada bagian kepala secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Menimbang bahwa dengan demikian apa yang menjadi tujuan maksud terdakwa yang telah direncanakan terlebih dahulu tercapai, yaitu merampas akan menghilangkan nyawa korban Joshua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46 tercapai. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur keempat ini pun telah terbukti. Unsur kelima, melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan. Menimbang bahwa dikatakan meeting of mind garis miring kesamaan kehendak antara pelaku satu dengan pelaku lainnya sesuai perannya masing-masing bukan berarti harus adanya pertemuan rapat bersama dan bersepakat menghilangkan nyawa korban. Akan tetapi dengan para pelaku sesuai dengan perannya masing-masing memiliki maksud dan tujuan yang sama. Dalam hal ini adalah meninggalnya korban dipandang sebagai adanya meeting of mind. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan di rumah Saguling 3, saksi Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Richard Eliezer, Ricky Rijal, serta terdakwa telah mengetahui korban Joshua akan dihilangkan nyawanya di rumah Duren 3 dan telah ternyata benar akhirnya korban Joshua meninggal dunia akibat perbuatan para saksi dan terdakwa tersebut yang masing-masing mempunyai peran. Menimbang bahwa untuk terdakwa perannya sudah dimulai dan diketahui sejak adanya pembicaraan dan pertemuan antara Ferdi Sambo ketika diajak ke lantai 3 oleh Putri Candrawati dihubungkan dengan kejadian di Magelang. Dalam hal ini terdakwa sudah tidak suka kepada korban Joshua Huta Barat. Ditindaklanjuti terdakwa yang ikut berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama satu mobil Lexus B1 Mah dengan Putri Candrawati, saksi Richard Eliezer, korban Joshua Huta Barat yang disopiri oleh Ricky Rijal dengan alasan isolasi, padahal terdakwa tidak ikut PCR dan harus segera pulang ke Magelang. Sesampai di rumah dinas Duren 3, terdakwa tanpa dikomando telah pula naik ke lantai 2, menutup gorden dan pintu serta turun ke lantai 1 dengan melakukan hal yang sama. Yang maksudnya tentulah untuk mengamankan situasi agar apa yang terjadi di rumah dinas Duren 3 tidak diketahui orang luar, setidak-tidaknya tidak mencurigakan. Apalagi telah ternyata saksi Dewanto menyampaikan kepada terdakwa bahwa rumah Duren 3 sudah bersih dan siap digunakan, yang menunjukkan terdakwa berperan dalam menyiapkan tempat serta mengamankan situasi dilaksanakan menghilangkannya korban Joshua Huta Barat. Memanggil korban Joshua Huta Barat yang saat itu berada di taman samping rumah melalui Ricky Rijal.